Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mimi Indriani, NIM 1914020065. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi Makharatul Istima' untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Wasail Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyah. Subpokok yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu pengertian istima', fase istima', model-model pembelajaran istima', dan langkah-langkah istima'nya. Yang keempat, prinsip-prinsip istima', tahapan dalam pembelajaran istima', strategi pembelajaran istima'. Yang pertama yaitu pengertian istima'. Istima' secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti mendengarkan dan menyimak. Istima' secara istilah adalah sarana yang berhubungan dengan sesama manusia dalam tahapan-tahapan tertentu. Melalui menyimak, kita mengenal mufradat, bentuk-bentuk, jumlah, dan tarkib. Maharoh ini adalah keterampilan dasar yang harus didapat pertama kali oleh seorang pelajar. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa maharatul istima' adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diujarkan oleh mitra bicara atau media tertentu. Fase media pembelajaran Maharatul Istima' yang pertama yaitu pengenalan. Pada fase ini dikenal bunyi-bunyi huruf Arab baik yang tunggal maupun yang sudah disambung dengan huruf-huruf lain dalam kata. Yang kedua, pemahaman permulaan. Fase ini para pelajar diajak untuk memahami pembicaraan sederhana yang dilontarkan oleh guru tanpa respon lisan, tetapi dengan perbuatan. Yang ketiga yaitu fase pertengahan. Pada fase ini diberi pertanyaan-pertanyaan serta lisan atau tulis. Yang keempat yaitu fase pemahaman lanjutan. Pada fase pemahaman lanjutan ini para pelajar diberi latihan untuk mendengar berita-berita dari radio TV. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran istima' dan langkahnya. Model yang pertama, saling kerjasama. Strategi ini berguna untuk mengetahui cara yang efektif dan berdaya hasil bagi pemahaman para peserta didik khusus. Strategi ini dapat memberi kesempatan pada peserta didik untuk saling berbagi hasil dari materi yang sama dengan cara yang berbeda dengan membandingkan catatan hasil belajar. Langkah-langkahnya: 1. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok dalam 2 tempat yang berbeda. Yang kedua, guru membacakan dan menjelaskan teks yang diajarkan dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, setelah selesai, guru meminta para peserta didik untuk berkumpul dan masing-masing diperintahkan untuk berpasangan. Yang keempat, peserta didik diminta untuk menggabungkan hasil belajar dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan seputar teks. Pembelajaran yang kedua yaitu menyimpulkan. Strategi ini dapat menguji kemampuan menyimak peserta didik terhadap isi cerita. Langkah-langkah adalah sebagai berikut. 1. Memilih satu topik pembelajaran yang belum pernah dipelajari. Yang kedua, guru harus menjelaskan aturan main yang harus dikerjakan. Peserta didik diminta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan jawaban beberapa pertanyaan berikut, seperti man fa'ala, limaza, kaifa, aina, mata, liman, maza af'al. Kemudian, guru menjelaskan satu topik pembahasan dan peserta didik menyimaknya. Yang keempat, pada saat menyimak, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah dicatat dan menggabungkan jawaban dari pertanyaan tersebut dalam satu kalimat.
Yang kelima, kemudian guru menyediakan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk menganalisis dan merangkum pertanyaan tersebut menjadi satu kalimat ringkasan. Yang keenam, mengembalikan hasil evaluasi siswa sambil terus memberi motivasi bagi yang benar jawabannya. Model pembelajaran istimewa selanjutnya yaitu saling bergantian. Di sini strategi dapat mengiringi siswa untuk tetap konsentrasi dan terfokus pada materi yang disampaikan. Langkah-langkahnya, yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda, yaitu sebagai penanya, penentang, dan pendukung. Yang kedua, guru menyampaikan satu topik yang kontroversial. Yang ketiga, pada saat mendengarkan teks, masing-masing kelompok melaksanakan tugasnya, yaitu tugas penanya bertugas membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibicarakan oleh guru. Sedangkan kelompok penentang membuat satu argumentasi yang menafikan diskursus yang dibahas. Langkah yang keempat yaitu memberi waktu yang cukup bagi para peserta didik untuk bekerja 3 kelompok yang saling berhadapan. Yang kelima, mintalah masing-masing peserta didik menyampaikan hasil dari tugas mereka sambil terus mengevaluasi dan mengarahkan tema pembahasan. Model pembelajaran istimewa selanjutnya yang keempat adalah menyimak dengan lagu. Strategi ini membantu siswa untuk selalu tanggap dengan cermat dan tepat dalam menghadapi serta memaknai syair yang dinyanyikan. Langkah-langkahnya, tahap persiapan, menyediakan kaset lagu berbahasa Arab Fusha, membagi kisi-kisi berupa syair lagu, tahap pemantapan, memutar lagu sekali lagi namun kali tiap bait atau baris bergantung. Model selanjutnya yaitu model informasi. Strategi ini berfokus untuk tetap utuh meskipun rentang waktu yang cukup lama, yaitu menyiapkan tape recorder yang berisi berita, pidato, dan informasi lainnya. Yang kedua, memutar kaset yang berisi berita dengan cermat. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompok memperoleh tugas menulis isi berita dan mendiskusikannya. Yang keempat adalah peserta didik diminta untuk mempresentasikan. Kemudian tahapan-tahapan latihan istimewa. Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam latihan istimewa adalah yang pertama, latihan pengenalan atau identifikasi. Dalam latihan ini bertujuan agar siswa mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa Arab yang tepat. Latihan pengenalan ini sangat penting karena sistem tata bunyi bahasa Arab banyak berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang dikenal oleh siswa. Latihan yang kedua, latihan mendengar dan menirukan. Walaupun latihan menyimak bertujuan melatih pendengaran, tapi praktek selalu diikuti dengan latihan pengucapan dan pemahaman. Jadi siswa mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab menggunakan ujaran-ujaran yang didengarnya. Ia kemudian dilatih untuk mengucapkan dan memahami makna yang dikandung ujaran tersebut. Dengan demikian, istimewa sekaligus melatih kemampuan dan reseptif dan produktif. Yang ketiga yaitu latihan mendengarkan dan memahami. Tahap selanjutnya setelah mengenal bunyi-bunyi bahasa dan dapat mengucapkannya, latihan menyimak bertujuan agar siswa mampu memahami bentuk dan makna dari apa yang didengarnya itu. Latihan mendengar untuk pemahaman ini dilakukan dengan berbagai macam teknik. Yang pertama yaitu latihan melihat dan mendengar, yang kedua latihan membaca dan mendengar, yang ketiga latihan mendengar dan memeragakan, yang keempat latihan mendengarkan dan memahami. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran istimewa. Yang pertama, kalimat yang disimpulkan harus jelas apabila kalimat tanya atau kalimat berita. Yang kedua, memahami topik bahasan. Yang ketiga, pemilihan topik bahasan. Yang keempat, topik yang disampaikan secara urut.
Yang kelima, penyajian teks. Yang keenam, pemahaman media pembelajaran. Yang ketujuh, pemberian kata kunci. Yang kedelapan, memberikan petunjuk yang jelas. Yang kesembilan, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang kesepuluh, untuk tingkat lanjut, situasi perlu dibuat mendekati situasi sehari-hari. Yumkin ila hadza minni in wajadtum minal akhta'at arju minkum al-afwa. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.